Pemerintah telah menetapkan Unjuk rasa warga relokasi di Pulau Rempang. unjuk rasa ribuan warga menolak pengembangan kawasan Halo, aku Rizky. Aku mahasiswa antropologi dan jujur aku sedih banget waktu dengar soal relokasi masyarakat adat di Pulau Rempang. Aku nggak bisa bayangin gimana rasanya hidup di satu tempat selama ratusan tahun terus tiba-tiba disuruh pergi. Buat masyarakat adat, tanah itu bukan cuma tempat tinggal, tapi juga tempat di mana mereka menjalani tradisi dan menjaga hubungan dengan leluhur. Relokasi ini nggak cuma bikin mereka kehilangan rumah, karena mereka juga kehilangan identitas. Tanah itu adalah tempat mereka lahir, besar, dan menjalani kehidupan. Tiap pohon, setiap jengkal tanah, punya cerita. Dan sekarang, semua itu terancam hilang hanya karena ada proyek pembangunan. Aku pernah baca cerita tentang warga yang dipaksa keluar dari rumahnya. Mereka nggak diberi kesempatan untuk membela hak mereka. Banyak yang merasa ditinggalkan oleh pemerintah, seolah-olah suara mereka nggak penting. Itu sakit banget sih. Apa kita rela kehilangan bagian dari budaya kita cuma demi pembangunan? Buatku, ini bukan soal pro atau kontra pembangunan. Ini soal bagaimana kita menghargai manusia lain. Kalau pembangunan ini terus memaksa masyarakat adat pergi tanpa memberi solusi yang benar-benar menghormati mereka, aku rasa itu nggak adil sama sekali. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga tradisi dan budaya bangsa ini, bukan cuma mengejar keuntungan ekonomi. Masyarakat adat itu penjaga tradisi kita. Kalau mereka hilang, kita kehilangan bagian penting dari jati diri kita sebagai bangsa. Jadi, aku cuma mau bilang, ayo kita pikirkan lagi, apa kita benar-benar siap mengorbankan mereka hanya demi angka di kertas? Hai, aku Alia, mahasiswi jurusan ekonomi. Sebagai mahasiswi ekonomi, aku tuh excited banget waktu tahu tentang proyek Rempang Eco City ini. Jujur aja, aku ngerasa ini adalah salah satu langkah besar untuk ekonomi Indonesia. Bayangin aja, nilai investasinya aja sebesar 10 triliun. Ini adalah angka yang gila banget. Dan potensi ini tuh bisa benar-benar bikin Pulau Rempang jadi pusat ekonomi baru. Kalau aku lihat, proyek ini tuh gak cuma tentang uang, tapi tentang kesempatan. Puluhan ribu lapangan pekerjaan baru akan tercipta. Dan itu artinya pengangguran bisa berkurang. Selain itu, infrastruktur modern seperti kawasan industri dan perumahan pintar bakal bikin Rempang jadi daya tarik buat investor dari seluruh dunia. Ini bukan cuma tentang Rempang, tapi tentang masa depan Indonesia di pasar global. Aku tahu, banyak yang bilang proyek ini merugikan masyarakat adat. Tapi kita harus realistis dong. Kita nggak bisa terus-terusan berhenti berkembang hanya karena ada satu yang nggak setuju. Kadang untuk sesuatu yang lebih besar, kita harus ada yang namanya pengorbanan. Relokasi, ya mungkin nggak ideal, tapi kalau itu artinya kemajuan, aku rasa itu kompromi yang wajar. Lagi pula, pemerintah pasti sudah punya rencana. Mereka nggak mungkin dong asal relokasi tanpa ngasih kompensasi yang layak. Aku yakin kalau semua pihak punya tujuan yang sama, kita bisa bikin Rempang Eco City ini jadi proyek yang sukses banget. Dan siapa tahu masyarakat adat yang pindah itu juga bisa menikmati manfaat dari pembangunan ini nantinya.
Menurutku, gak ada alasan untuk kita gak dukung proyek ini. Ini investasi masa depan kita. Kalau kita gak mulai sekarang, kapan lagi? Rempang Eco City adalah peluang yang gak boleh kita lewatkan. Pembangunan dan tradisi, bisakah keduanya berjalan beriringan? Nah, menurut kamu, apakah pembangunan dan tradisi bisa berjalan beriringan? Yuk, simak lebih lanjut langkah-langkah pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini. Pemerintah berupaya menyelesaikan konflik dalam rencana pembangunan proyek strategis nasional atau bisa disingkat PSN Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, di antaranya dengan melakukan sosialisasi proyek tersebut kepada warga. Pembangunan Pulau Rempang menjadi kawasan industri perdagangan dan wisata untuk meningkatkan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia. Pembangunan dilakukan oleh BP Batam dan PT Makmur Aerograha sebagai investasi pembangunan mencapai Rp 381 triliun. Ditargetkan mampu menyerap 306.000 tenaga kerja. Kronologi konflik dimulai dari 7 September 2023 di mana aparat masuk ke Pulau Rempang untuk memasang patok batas lahan. Tetapi warga menolak kehadiran aparat sehingga terjadi bentrokan. Aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan warga. Selanjutnya pada 11 September 2023, warga menggelar aksi di depan BP Batam. BP Batam mencoba berdialog dengan warga tetapi berakhir ricuh. Selanjutnya, upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah melakukan sosialisasi dan pendataan warga yang akan direlokasi secara door to door. Selanjutnya, pemerintah melakukan dialog dan negosiasi dengan masyarakat Rempang, serta menyiapkan tempat relokasi warga senilai Rp 120 juta per rumah, serta mencabut izin pembangunan usaha atau kepemilikan lahan di Pulau Rempang. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah langkah-langkah yang diambil pemerintah cukup untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian tradisi? Tentunya, solusi yang paling baik adalah solusi yang bisa mengakomodasi seluruh kepentingan, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Kita tunggu proses ini akan berkembang.